Halo teman, kembali lagi bersama saya si Gundul yang lain. Bukan Backpack, aktuas dari depan mata. Dan sangat spesialnya kali ini, saya sudah tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Kolesterol. Gimana kabarnya Pak? Jadi begini ya. Jadi pegang ternyata nggak enak. Tidak bisa merasakan nikmatan minyak. Apalagi bawang goreng ekstra minyak kesukaan saya. Ulala. Oh, oke. Jadi Pak Kolesterol, apa yang akan Anda bahas hari ini tentang BB? Oke, baiklah. Pertama kita apresiasi terlebih dahulu untuk para pemeran karena telah memerankan karakternya dengan baik di F1 dari Propi Dirgantara dan Pelita Raya. Tanpa mereka tidak akan ada series kesayangan kita ini. Tepuk tangan. Kita mulai dari Pak Yo. Siapa sebenarnya anak Pak Yo? Kemungkinan pertama bisa jadi anaknya hanya NPC yang menambah misteri saja. Tapi kalau begitu tidak akan seru. Hasrat kita pasti ingin lebih. Kandidat pertama ada Raka. Kenapa? Ya karena seperti pas saja di saat Raka dikabari berhasil menemukan orang tuanya, dan di tempat lain Pak Yu dikabari menemukan keluarganya yang hilang, terdiri dari istrinya yang ternyata sudah meninggal dan anaknya yang masih hidup. Tapi ini masih belum pasti bukan? Aku punya kandidat kedua, yaitu Rere. Sejauh ini kita hanya diberitahu kalau ibunya sudah tidak ada, tapi figur ayah Rere masih menjadi misteri. Masuk juga jika disambungkan dengan cerita Pak Yu. Ketiga, ada Alana. Saya memasukkan Alana ke dalam kandidat hanya karena satu kalimat sus dari ayahnya ini. Ingat ya Alana, kamu harus ingat apa posisimu di keluarga ini. Seharusnya kamu bersyukur saya masih mengurusmu. Jangan minta lebih. Orang tua kandung mana yang mengatakan hal tersebut pada anaknya? Bisa aja sih, tapi bro, jika aku jadi Alana, aku tersinggung sih. Next, aku punya Bintang. Dari profilnya, Bintang bilang dia sudah lama tak bertemu orang tuanya sejak kecil. Berarti sudah sangat lama. Yang bisa saja Bintang sudah lupa bagaimana rupa dari ortunya. Dan mungkin itulah juga ilustrasi orang tuanya saat ia bermimpi yang ujungnya koma, warna rambutnya berbeda dengan Bintang. Nah, akan tetapi ini menimbulkan spekulasi baru. Apakah Bintang sebenarnya anak angkat? Wah, tentu saja ini cuma praduga ya teman-teman. Ngomong-ngomong soal anak, kalian sudah tahu bukan? Selina merupakan anak didik Pak Matias. Kedua orang ini jenius dan licik. Pak Matias dengan minuman misteriusnya, dan Selina dengan otak marketingnya, menyebarkan minuman itu. Pertama pada Pak Yo yang berakhir pada langit, yang merubah langit 180 derajat. Lalu ada Adnan yang masih belum tahu akan bagaimana, apakah Akt 2 membuat Adnan bersinar. Kita tunggu nanti. Bersinar dan gelap, ini giliranku. Apakah kalian penasaran? Kenapa aku memakai judul Dark and White Side di video kumpulan klip yang kubuat? Sejujurnya jika aku memakai judul JJ, aku merasa videoku itu bukan JJ. Dia hanya sekumpulan klip yang kuedit dan ditambahi musik. Dan jujur, Dark and White Side terdengar keren. Ngomongin dunia gelap dan terang, buku Selina yang selalu ia bawa berjudul Damien The Story of Emil Sinker tampak mirip dengan maksud dari semua klip yang kubikin. Aku akan menjelaskannya dengan untaian kata cantik. Oke. Terinspirasi dari buku seorang anak dengan penalaran yang sederhana tentang dunia, di mana dunia kita terbagi menjadi dua, yaitu white side, dunia yang diisi dengan kebahagiaan, berteman, bersekolah dengan nyaman, jatuh cinta, kasih orang tua, yang tergantung dari keinginan nurani. Dan dark side, dunia yang diisi dengan semua hal buruk, pengkhianatan, dendam, ambisi, ingat buruk, yang tergantung dari pemikiran seseorang. Namun sebagai manusia, kita semua tahu, baik buruk kehidupan telah diatur sedemikian rupa yang menjadikan manusia mungkin lebih baik dari kemarin. Tergantung dari usaha dan tekad orang itu sendiri. Dari BPR1, dunia gelap dan terang dirasakan semua karakter dengan alur mereka sendiri. Tinggal mereka yang menentukan dari akhir sebuah tujuan. Dan ingatlah, bukan hasil yang menjadikan seseorang itu hebat, tapi usaha dan tekad dari proses menjadi hasil.
Usaha ada banyak macamnya. Baik buruknya sebuah usaha menentukan dirimu di masa depan. Belajarlah dari semua karakter PEP. Tidak ada nasib yang lebih baik. Semua tergantung dari caramu menjalani hidup. Memberi komentar atas hidup orang lain tidak akan merubah hidupmu. Terima kasih R1. Selamat datang R2.